Rasul dengan nabi beda. Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu rasul. Kalau nabi, orang yang dapat ilmu untuk dirinya tidak boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu nabi. Kalau tidak boleh menyampaikan kepada yang lain, ya ilmu itu berarti hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan etika ilmu. Ada yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri, dipesankan tuh oleh guru. Ini ilmu buat kamu saja, jangan kamu sampaikan kepada yang lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi ada juga orang yang diberi wewenang, ya, diberi hak bicara untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Itu saja perbedaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, ilmu apa yang dititipkan kepada para rasul? Ilmu apa coba? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tentu saja ilmu yang dititipkan kepada para rasul adalah ilmu-ilmu yang menyelamatkan. Bukan ilmu ecek-ecek, ilmu yang akan bisa menjadi syafaat. Nah, ini bicara syafaat lagi. Apa sih syafaat itu? Kebanyakan orang secara fiksi mengatakan syafaat itu nanti. Syafaat itu nanti. Datanglah para rasul kemudian memberikan syafaat, katanya pertolongan kepada kita. Kapan? Nanti. Syafaat itu bukan urusan nanti. Syafaat itu urusan hari ini. Urusan sekarang. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Kalau hari ini kita selamat, insya Allah besok selamat, lusa selamat, terus selamat. Makanya ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa jawaban Rasul? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang berhak mewarisi ilmu engkau? Rasulullah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ilmunya para rasul itu? Ini yang jarang dibahas. Jadi kita mengira seakan-akan ilmunya para rasul itu adalah mukjizat-mukjizat tadi. Mukjizat-mukjizat tadi itu sebetulnya secara prinsip bukanlah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lain, tetapi tugas utama. Jadi mukjizat yang sebenarnya adalah tugas utama. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih tugas utamanya para rasul? Itu diabadikan di dalam kitab suci. Nah, supaya saya tidak berpersepsi, saya akan munculkan dulu ayatnya. Mari kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah, bagi yang sudah akrab dengan ayat ini, gak apa-apa. Nanti ada lapisan-lapisan terdalamnya yang akan saya bongkar hari ini. Nah, di ayat ini yang paling utama adalah ini, perhatikan ya. Wa rasulan ila bani Israel. Ada dua kata di sini, perhatikan. Pertama rasul, yang kedua bani Israel. Wa rasulan, dan rasul, ila. Ila itu artinya datang. Ila itu artinya berjumpa. Ila itu artinya bertemu. Jangan mengartikan setiap kata dalam Quran dengan bahasa kamus. Harus menggunakan bahasa gramatikal, bahasa konteks. Wa rasulan ila bani Israel.
Ya, dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Tadi saya katakan siapa Rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Seorang Rasul tentu saja sudah punya kemampuan. Ilmu yang disampaikan kepada beliau ini harus disampaikan pada siapa? Makanya ilmu terbagi 3. Ada ilmu yang umum disampaikan di tempat umum kepada orang umum dengan cara yang umum. Ada lagi ilmu khusus, bahkan ilmu khususil khusus. Itu disampaikan di tempat khusus, pada orang yang khusus, dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus. Ya tentu saja yang dibicarakan di sini bukan ilmu umum. Yang dibicarakan di sini adalah ilmu khusus, pada orang khusus, di tempat khusus, dengan cara yang khusus, karena ilmunya khusus. Ilmu umum disampaikan kepada setiap orang, boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah sudah memberikan batasan. Ilmu khusus jika diberikan kepada orang umum, itu suatu kezaliman. Ilmu khusus jika diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya, bukan ahlinya. Kalau di Quran dikatakan illa ahliha. Jadi ilmu itu hanya diberikan kepada ahlinya. Yang bukan ahlinya, yang tidak berhak menerimanya, tidak boleh. Makanya seorang Rasul pasti punya kemampuan melihat siapa yang berhak menerima ilmu dan siapa yang tidak berhak menerima ilmu. Pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, pasti itu bukan Rasul. Ulangi lagi ya. Jadi Rasul itu 2 ya otoritasnya. 1 mendapatkan ilmu, yang kedua ilmu yang didapat boleh disampaikan. Tetapi menyampaikannya tentu ada batasan. Makanya di Quran surat An-Nahl dikatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan itu ada 3 metode. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan menunjukkan hikmah. Hikmah itu adalah keteladanan. Yang kedua wal mau'idah, boleh menyampaikan nasihat. Yang ketiga wajadilhum hiya ahsan, berjidal, berdiskusi, berdebat boleh? Boleh, asal ada ruangnya. Yang penting jangan berdebat di jalanan. Karena kalau berdebat di jalanan itu namanya liar. Kalau sudah liar bukan dapat barokah, malah jadi mengeraskan hati. Bahkan di ayat lain Allah justru melarang berdebat itu. Walaupun ada kata wajadilhum hiya ahsan, boleh berdebat asal dengan cara yang baik. Itu ada syaratnya. Berdebat itu harus dengan cara yang baik. Dan setiap perdebatan biasanya cenderung caranya itu emosi. Jadi sebetulnya ayat itu bukan mengisyaratkan boleh berdebat sebetulnya. Karena berdebat mengeraskan hati. Apalagi berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah. Buang-buang waktu. Jadi oleh karena itu jangan setiap perdebatan dilayani. Ulangi, jangan setiap orang mengajak diskusi, berdebat, apalagi cuma sekedar pamer pengetahuan, bukan pamer ilmu. Karena ilmu itu tidak perlu dipamerkan. Kalau sudah jadi ilmu, ya akan pamer sendiri dengan akhlaknya. Yang biasanya dipamerkan itu adalah knowledge, pengetahuan. Sejumlah informasi yang ada di otak kemudian ditampilkan kepada orang lain karena kita menganggap diri kita banyak pengetahuan, itu namanya pameran ilmu. Nah ilmu yang pengetahuan yang sudah jadi ilmu nggak usah dipamerkan. Karena yang sudah jadi ilmu sudah jadi pengalaman. Kalau sudah jadi pengalaman berarti sudah nampak menjadi tadi karomah. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita sampai menemukan kemuliaan dari ilmu itu. Makanya orang banyak ilmunya tetapi tidak mulia akhlaknya. Itu nggak berilmu. Berpengetahuan yes, tapi berilmu tidak. Karena ciri orang yang berilmu itu tentu saja berakhlak. Makanya di Quran dikatakan ya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma 2. Satu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Yang dipakai di Quran bukan atau tapi dan. Beda, kalau atau boleh salah satu. Ya. Syarat untuk masuk ke masjid ini ya, yang pertama harus dewasa atau
berpakaian rapi. Itu boleh tidak dua-duanya, salah satu. Tetapi kalau dan itu harus dua-duanya. Orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau dan satu beriman, yang kedua berilmu. Dan awas ya. Jadi kalau begitu iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu informatif, apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab suci, itu namanya pengetahuan. Kalau belum menjadi pengalaman, itu bukan ilmu. Nah, yang akan diangkat derajatnya itu bukan orang yang berpengetahuan, tetapi orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Paham ya? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Gak ada kata-kata saya yang sia-sia. Saya coba menggunakan setiap kata seefektif dan seefisien mungkin supaya tidak banyak ya kata-kata. Sebetulnya saya kan berulang kali mengatakan, saya ini tidak mau berkata-kata. Karena berbicara itu selalu rugi dibandingkan dengan yang mendengar. Orang yang berbicara itu adalah mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi orang yang mendengar pasti ada inspirasi baru yang dia belum tahu. Makanya untungan kalian yang dengar daripada saya yang bicara. Iya, kalau ditanya siapa yang paling untung di ruangan ini, ya kalian yang dengar. Siapa yang paling rugi? Ya saya. Untung saja saya tahu ilmunya supaya saya nggak rugi. Makanya saya tidak mengulang-ulang yang saya tahu. Karena yang saya bicarakan sekarang bukan mengulang yang saya tahu, tapi aliran pengetahuan dari semesta yang sedang dihadirkan kepada saya. Jadi sebenarnya saya ini sedang mendengar saya. Saya sekarang sedang mendengarkan saya. Karena saya juga tidak punya judul datang ke tempat ini. Saya cuman judulnya Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu saja ilmu saya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Karena saya sudah memasrahkan diri kepada Allah, sekarang saya biarkan saya digunakan oleh semesta untuk mengalirkan pengetahuan. Jadi sebetulnya saya pun tidak rugi akhirnya. Nah, yang rugi itu yang ceramah pakai hafalan. Yang ceramah pakai hafalan, diapalkan dulu baru diceramahkan. Rugi dia, kehilangan waktu karena dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau saya sekarang bukan mengulang yang saya tahu. Bahkan saya pun awalnya tidak tahu nih yang sedang saya bicarakan. Saya sedang mendengar diri saya sendiri. Baik, kita lanjutkan karena ini adalah berbicara hal yang sangat prinsip. Ya. Makanya kadang-kadang kita mengaitkan yang namanya karomah itu dengan aspek-aspek selanjutnya. Misalnya, wah ini kuburan orang sakti. Ombak aja gak bisa menyentuh. Ini kuburan orang sakti, lahar saja tidak bisa lewat. Nah. Terus ya kebohongan-kebohongan itu diciptakan untuk membentuk opini dan keyakinan seakan-akan karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran. Nah, hari ini saat ini saya katakan kepada kalian semua, karomah itu adalah kemuliaan akhlak. Mukjizat adalah tugas utama Rasul yang diemban, yang diberikan oleh semesta kepadanya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ayat ini. Siapa Rasul dan siapa Bani Israel? Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Sudah saya kasih tahu tadi batasannya. Berarti beliau ini memiliki penglihatan kapan orang ini butuh, kapan orang ini tidak butuh. Maaf ya, saya tentu saja bukan Rasul. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya cuma belajar saja ya, ketajaman-ketajaman dari beliau itu. Kalau kita lihat akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksakan ilmu kepada orang. Yang butuh ilmu dikasih ilmu. Yang butuh baju dikasih baju, yang butuh susu dikasih susu, yang butuh beras dikasih beras, yang butuh uang kasih uang. Itu Nabi bijaksana.
Jangan semua orang dikasih yang sama karena kebutuhan mereka berbeda. Ada orang datang kepada saya tadi pagi butuh beras, saya kasih beras. Ada orang anaknya nggak bisa sekolah, saya kasih uang. Bukan dikasih ceramah. Orang datang ke rumah kita lapar, perlu makan, kasih ceramah, nggak masuk. Namanya kita nggak bijaksana. Ini mohon maaf ya, murid-murid saya juga begitu. Iya, yang datang ke rumah saya cuma perlu makan, ya saya kasih makan. Nggak saya ajak ngobrol ilmu. Karena nggak nyambung. Dia perlu makan kok. Betul nggak? Iya. Tetapi yang dia dapat ya cuma makanan saja. Ada orang yang datang ke saya perlu duit. Ya saya kasih duit. Gak pernah orang datang ke rumah saya minta duit dikasih ceramah. Dikasih ilmu khusus lagi. Gak ada, gak nyambung itu. Nah makanya murid saya juga macam-macam datang ke rumah. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh berkah, ada yang butuh ongkos, macam-macam. Tetapi kan saya harus bijaksana. Mereka datang ke rumah butuh pinjaman, ya saya kasih duit. Ngerti maksud saya? Awas, kalian suka salah. Orang datang ke rumah lapar dikasih ngobrol. Ngobrol aja dari pagi sampai sore. Ya nanti saking lamanya diajak ngobrol ya sekarat. Ya salah kamu, nggak bijaksana. Paham maksud saya? Gitu, jamnya makan tawarin makan kalau ada tamu. Ngobrol aja terus. Kasihkan ngobrol sampai lupa. Sebetulnya kalian tuh cuma cari cara aja, cari obrolan yang asik biar lupa makan. Itu kan licik. Licik itu selalu berasal dari pikiran. Nah kalau kesadaran nggak pernah licik. Kesadaran tuh nggak pernah licik. Kesadaran itu sumbernya kebijaksanaan. Licik itu selalu dari pikiran. Nah pikiran itu kan sering mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Makanya itulah yang disebut dengan pembenaran. Pembenaran tidak pernah lahir dari kesadaran. Pembenaran selalu lahir dari pikiran picik. Gitu. Ada juga yang belajar dengan saya cuma perlu uang. Ya saya kasih uang. Dapat apa dia? Ya dapat uang. Ada yang belajar dengan saya ingin dapat berkah. Ya saya kasih berkah. Dapat apa? Dapat berkah. Orang yang belajar dengan saya ingin dapat kesadaran. Ya saya kasih ilmu supaya dia sadar. Dapat apa? Dapat kesadaran. Jadi semua tergantung pada kalian sendiri. Kalian pengen apa sih? Ngerti maksud saya? Seorang guru yang bijaksana tidak pernah memaksakan muridnya harus mengikuti apa kata dia. Gak pernah. Nah itulah keunggulan seorang rasul di zamannya. Harusnya orang-orang yang mengaku hari ini ulama ikuti dong contoh para rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi ilmunya para rasul. Kalau Anda pewaris ilmunya rasul, Anda harus memiliki akhlak seperti akhlaknya rasul. Banyak ulama malah mengajarkan ilmu sakti, kanuragan. Baca ini sekian kali, utang lunas. Tapi banyak pengikutnya yang semacam itu. Baca surah ini sekian kali, pokoknya anak diterima di PTN. Begitu pelajaran agama. Kalau anak ingin diterima di perguruan tinggi negeri ya suruh belajar. Cari soal-soal. Latihkan dia supaya pintar mengerjakan soal. Kan begitu harusnya. Ngerti maksud saya? Awas tuh tadi salah tangkap. Kalau ingin banyak uang harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Gimana caranya? Baca surah Anu sekian kali. Wah itu udah mulai bohong. Tapi yang gitu pengikutnya banyak. Ya, itu namanya cari jalan pintas nggak jelas. Ya. Nah ini yang akan kita bongkar hari ini. Kita teruskan dulu. Nah sekarang siapa Bani Israel? Bani itu kaum, komunitas. Isra itu hanya berjalan. Itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ulangi lagi. Siapapun orangnya yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya. Akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya.
Itu janji Allah, siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para Rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah, inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai, tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah, dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya, kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini seneng kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas. Apa saja dilakukan? Itulah manusia. Sudah mau dibohongi kertas. Gitu nggak kalian? Nah, itu. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila Bani Israel inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Perhatikan kata-kata saya. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian. Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah. Tapi isinya gak tahu.